kalian harus mengisi teks tersebut dengan benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 PBAK akan melakukan penyuluhan anti korupsi pada hari ini. Dan terima kasih untuk rekan-rekan sekalian yang sudah memberikan waktu dan kesempatan untuk hadir pada acara penyuluhan hari ini. Contoh-contoh berbagai usaha dalam mencegah dan menentang korupsi. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menegaskan bahwa tindak pidana korupsi perlu diatur oleh peraturan pemerintah serta peran masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan negara yang bersih dari korupsi. Berikut peran pemerintah dan masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi antara lain, yang pertama yaitu memberikan hukuman yang berat kepada para koruptor. Kemudian yang kedua yaitu menjadi pemimpin yang berintegritas. Yang ketiga memanfaatkan teknologi pada sistem. Kemudian yang keempat membangun pendidikan moral sejak dini. Yang kelima menanamkan nilai religi secara intensif. Yang keenam membangun supremasi hukum yang kuat. Kemudian yang terakhir yaitu menutup celah internasional. Tujuan akhir dari berbagai cara mencegah korupsi adalah menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 41 Ayat 5 dan Pasal 42 Ayat 5 menegaskan bahwa tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi perlu diatur dengan peraturan pemerintah. Peran serta masyarakat tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan hak dan tanggung jawab masyarakat dalam penyelenggaraan negara yang berisi dari tindak pidana korupsi. Di samping itu, dengan peran serta tersebut masyarakat akan lebih bergairah untuk melaksanakan kontrol sosial terhadap tindak pidana korupsi. Peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi diwujudkan dalam bentuk antara lain mencari, memperoleh, Menurut Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi atau Stranas PPK, ada 3 indikator yang mempengaruhi keberhasilan pemberantasan korupsi. Ketiga indikator itu antara lain mengukur keberhasilan pemberantasan korupsi dengan indeks persepsi korupsi, mengukur sistem anti korupsi di Indonesia dengan United National Convention Against Corruption, dan menerapkan indikator sistem integritas nasional yang telah disusun oleh KPK. Masing-masing diukur dengan kinerja yang diperoleh melalui indeks pencegahan korupsi dan indeks penegakan hukum tindak pidana korupsi, rasio tindak pidana korupsi, indeks kepuasan stakeholder terhadap laporan pencegahan korupsi. Nah, ini menjadikan indikator baru yang akan ditemukan pada tahun 2012 lalu. Dengan diterapkannya Stranas PPK ini, maka harus terjadi sinkronisasi antara seluruh lembaga penegakan hukum, mulai dari Polri, Kejaksaan, KPK, hingga pengadilan, sehingga pelaksanaan Perpres itu dapat menyentuh masyarakat dan membuat pelayanan publik menjadi lebih mudah, cepat, dan murah. Tujuan akhir dari berbagai cara mencegah korupsi adalah menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 41 Ayat 5 dan Pasal 42 Ayat 5 menegaskan bahwa tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi perlu diatur dengan peraturan pemerintah. Peran serta masyarakat tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan hak dan tanggung jawab masyarakat dalam penyelenggaraan negara yang berisi dari tindak pidana korupsi. Di samping itu, dengan peran serta tersebut masyarakat akan lebih bergairah untuk melaksanakan kontrol sosial terhadap tindak pidana korupsi. Peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi diwujudkan dalam bentuk antara lain mencari, memperoleh, memberikan data atau informasi tentang tindak pidana korupsi, dan hak menyampaikan saran dan pendapat serta bertanggung jawab terhadap pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
Berdasar Perpres Nomor 55 Tahun 2012 disusun Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi jangka panjang tahun 2012 sampai 2025 dan jangka menengah tahun 2014 yang diluncurkan oleh Wakil Presiden Budiono di Istana Wapres. Merupakan acuan langkah-langkah strategi kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah untuk memastikan terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas dari praktik korupsi. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012, Perpres tersebut dimasukkan untuk mempercepat upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi dan sejalan dengan komitmen pemerintah untuk meratifikasi Konvensi PBB Anti Korupsi tahun 2003 yang sudah disahkan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 dengan menyusun dalam dua strategi, yaitu Strategi Nasional Jangka Panjang 2012 sampai 2025 dan Jangka Menengah 2012 sampai 2014. Biaya sosial korupsi. Analisis biaya sosial korupsi dilakukan dengan menggunakan kerangka pikiran sosial cost of crime atau biaya sosial kejahatan yang berasal dari Brand and Bridge pada tahun 2000. Konsep ini diadopsi menjadi social cost of corruption dengan beberapa penyesuaian kondisi yang ada di Indonesia. Secara umum, elemen biaya sosial korupsi dapat dilihat. Adapun biaya sosial korupsi terdiri menjadi dua, biaya eksplisit korupsi dan biaya implisit korupsi. Biaya eksplisit korupsi ada tiga bagian, yaitu biaya antisipasi korupsi, biaya reaksi korupsi, biaya akibat korupsi atau eksplisit. Dan adapun biaya implisit korupsi yaitu biaya akibat korupsi atau implisit. Biaya eksplisit korupsi merupakan biaya real yang keluar sebagai biaya antisipasi, biaya reaksi, dan biaya akibat dari sebuah kejahatan korupsi yang dapat dihitung secara berlangsung. Biaya eksplisit dalam hitungan ini dibatasi pada biaya keluar dari APBN meskipun dimungkinkan adanya biaya yang keluar dari luar APBN. Biaya implisit merupakan biaya yang tidak secara langsung terlihat seperti biaya ekonomi atau opportunity cost, biaya damage atau akibat yang dampaknya melalui pasar, dan biaya damage atau akibat yang dampaknya tidak melalui pasar. Biaya implisit yang dihitung saat ini dengan mengambil estimasi terendah dari sebuah kejadian atau kegiatan korupsi. Secara etimologis, korupsi berasal dari bahasa Latin, yaitu corruption atau corruptus, yang berarti sesuatu yang rusak, busuk, menggoyahkan, memutar balik, dan menyogok. Sehingga bisa disimpulkan bahwa arti korupsi adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Pengertian korupsi secara umum adalah suatu tindakan penyalahgunaan jabatan atau wewenang yang dilakukan oleh seseorang pejabat demi mendapatkan keuntungan pribadi. Menurut KBBI, korupsi adalah penyelewengan, penyalahgunaan keuangan negara atau perusahaan dan sebagainya untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Pengertian korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Jangsel Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korupsi yang berakibat merugikan negara atau perekonomian negara. Teori-teori penyebab korupsi. 1. Teori korupsi Jacques Bonnet-Sorry adalah keserakahan, kesempatan, kebutuhan, pengungkapan. Faktor pengungkapan berkaitan dengan tindakan goal, grade, opportunity, net, dan exposure. 2. Teori korupsi Robert Kligrad. 3. Teori korupsi Donald R. Crazy Fraud. 3 faktor berpengaruh terhadap fraud adalah sebagai berikut. 1. Kesempatan. 2. Motivasi. 3. Rasionalisasi. 30 delik tindak pidana korupsi dan pengelompokannya. Tindak pidana korupsi merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan moral dan melawan hukum yang bertujuan menguntungkan atau memperkaya diri sendiri dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada dirinya yang dapat merugikan orang lain. Pengelompokannya ada sebagai berikut. 1. Kerugian keuangan negara. 2. Suap menyuap. 3. Penggelapan.